Prof. Purnawan yang join secara online. Mohon izin Prof. Purnawan saya yang memoderatori saja nggih. Monggo. Saya lagi duluan. Lanjut nggih. Saya mulai nggih Prof. Pur. Monggo. Langsung dimulai saja. Ya. Baik, siang ini kita akan melaksanakan ujian proposal yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Maria Khairunisa yang akan menyampaikan rencana proposalnya. Mbak Maria Khairunisa ini mengambil topik tentang dampak pemberian CSR kepada masyarakat di sekitar pabrik perusahaan CV ya yang ada di Bergas. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Farudin dan saya sendiri Pak Muhammad. Untuk teknis dari seminar proposal akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi, yang kedua sesi diskusi. Mungkin karena ini proposal kami mohon masukan saran terkait dengan penajaman di latar belakang, kemudian metode dari Prof. Purnawan dan Pak Dr. Yanuar. Sesi ketiga adalah penetapan hasil. Kita masuk ke sesi pertama dulu. Silahkan Mbak Maria bisa mempresentasikan proposalnya, waktunya 15 menit. Silahkan. Terima kasih Bapak. Mohon izin saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Profesor Dr. Purnawan Adi Wicaksono SPMT, Dr. Yanuar Lukman SOS MSI, Bapak Fahrudin ST MT PhD, dan Dr. Fuad Muhammad SSI MSI. Pada kesempatan siang hari ini, saya Maria Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 30000 1234 10012 akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Dampak Kegiatan Pertambangan Andesit terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa di Indonesia ini memiliki sumber daya mineral yang melimpah, termasuk batu andesit yang banyak digunakan sebagai bahan konstruksi. Jadi kegiatan pertambangan andesit berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan daerah. Tapi dampak sosial ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan masyarakat. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatur kegiatan pertambangan yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba, yang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Yang kedua adalah Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelaku usaha pertambangan diwajibkan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan PPM untuk menjamin keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Akan tetapi di Kabupaten Semarang, kontribusi perusahaan pertambangan masih terbatas pada sumbangan dan bantuan yang bersifat sementara. Salah satu contohnya adalah di CV Jati Kencana, yaitu satu perusahaan tambang andesit yang terbesar di Kelurahan Karangjati dengan produksi mencapai 36.820 meter kubik pada tahun 2023. Meskipun telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, implementasi PPM oleh perusahaan ini masih belum dilaksanakan dalam menciptakan keberlanjutan sosial ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak sosial ekonomi dari aktivitas pertambangan andesit serta merumuskan rekomendasi PPM demi keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat setempat. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh dari keberadaan pertambangan andesit di CV Jati Kencana ini yang berlokasi di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang?
Yang kedua, apakah kegiatan pertambangan tersebut sudah menerapkan kaidah pertambangan yang baik, dalam hal ini program PPM. Sedangkan untuk tujuan penelitian yaitu pertama mengevaluasi dampak kegiatan pertambangan batu andesit terhadap keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Lalu merumuskan rekomendasi program PPM kepada pelaku usaha pertambangan di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, yang berdampak pada keberlanjutan atau sustainability terkait aspek sosial ekonomi, yaitu dapat memberikan keberlangsungan kehidupan jangka panjang untuk menuju kemandirian dan keberlanjutan ekonomi sosial masyarakat setempat sesuai dengan rumusan Undang-Undang Nomor 3 2020. Batasan masalah pada penelitian ini akan dilakukan dengan batasan ring 1, yaitu akan dilakukan pada satu desa, yaitu di Desa Karangjati atau di Kelurahan Karangjati, yang wilayah pencarian hidupnya terkena dampak langsung pada masyarakat yang memiliki frekuensi hubungan tinggi dengan lokasi kegiatan pertambangan. Untuk manfaat penelitian sendiri adalah diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya, terutama yang fokus pada dampak kegiatan pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta topik penelitian lainnya yang relevan. Yang kedua adalah sebagai masukan terhadap objek penelitian, yaitu pelaku pertambangan dalam upaya turut berkontribusi dalam menciptakan keberlanjutan sesuai dengan rumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait aspek sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan keberlanjutan terhadap kemandirian sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Untuk orisinalitas penelitian ini di sini ada 3 contoh, yaitu yang pertama pengaruh positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Besole yang ada di Tulungagung. Yang kedua yaitu pengaruh negatif. Jadi pengaruh negatif pada pasca operasi perusahaan pertambangan yang meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang yang punya potensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air. Contoh yang ketiga yaitu pembukaan operasi penambangan skala besar memicu perubahan demografis yang signifikan, dan akibatnya yaitu transformasi struktural dan fungsional lingkungan sosial setempat. Untuk kerangka pikirnya adalah bahwa pertambangan andesit di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, apakah di situ ada dampak positif ataupun negatif yang terjadi, lalu kita terapkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dalam hal ini adalah PPM, yang kemudian saya lihat dari 2 aspek, yaitu aspek sosial dan ekonomi, yang masing-masing aspek tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu untuk sosial sendiri ada perilaku masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, jenis pekerjaan, keadaan rumah tangga, dan jabatan dalam organisasi. Sedangkan untuk aspek ekonomi, komponennya adalah tingkat pendapatan, kesejahteraan masyarakat, aktivitas ekonomi, tempat tinggal, dan kepemilikan kekayaan. Dari 2 aspek tersebut akan disimpulkan apakah PPM di Kelurahan Karangjati sudah terlaksana atau belum sesuai dengan yang dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dari hal tersebut maka akan saya evaluasi dan rekomendasi untuk pelaksanaan PPM-nya, yang outputnya nanti ada rekomendasi. Jadi untuk definisi pertambangan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Jadi setiap kegiatan pertambangan pasti ada dampak positif, yaitu keuntungan bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan sendiri, antara lain masyarakat melalui dana CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat
dan dapat terpenuhi sebagai kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku usaha pertambangan dengan tujuan terjalinnya komunikasi atau kerjasama yang baik antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Berikut adalah hasil survei Badan Statistik. Ditampilkan bahwa volume produksi komoditas tambang andesit di sini menduduki peringkat 2 dari beberapa komoditas yang lain pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022. Untuk lokasi kegiatan pertambangan sendiri ditampilkan melalui Google Earth dengan yang ada di kotak warna pink tersebut. Untuk tahapan kegiatan pertambangan, di sini menggunakan metode kuari yaitu tambang terbuka dengan tahapan pertama pengupasan, dilanjut pembongkaran, dilanjut pemuatan, dan dilanjut pengangkutan, yang terakhir adalah pengolahan. Untuk pengupasan sendiri dilakukan pengupasan terhadap topsoil. Topsoil tersebut nanti akan dikumpulkan pada satu titik yang topsoil tersebut akan di-treatment dan akan digunakan pada saat reklamasi setelah waktunya tiba. Yang kedua yaitu pembongkaran. Di sini ada dua pembongkaran, yaitu untuk andesit sendiri dan pembongkaran subsoil, yaitu material di bawah topsoil. Jadi material yang di bawah topsoil tersebut akan diletakkan pada satu titik dan dikumpulkan di situ untuk menutup apabila ada lubang di tambang. Yang kedua yaitu batuan andesit. Untuk batuan andesit sendiri in situ dan pembongkaran dilakukan dengan menggunakan rock breaker. Setelah dibongkar dari in situ tersebut, maka andesit akan dimuat dengan menggunakan ekskavator. Setelah itu diangkut menggunakan dump truck dan diangkut menuju ke pengolahan. Aktivitas pertambangan batu andesit di Kelurahan Karangjati yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan diharapkan mampu memberikan kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat. Akan tetapi pada saat ini hanya CSR yang masih dilakukan untuk kompensasi kepada masyarakat. Jadi untuk PPM-nya sendiri belum diterapkan, dan untuk CSR sendiri telah dilaksanakan dengan baik. Yang dilaksanakan dalam beberapa bidang, yaitu bidang keagamaan, sosbud, olahraga dan kepemudaan, pengembangan infrastruktur, dan bencana alam. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, yang dilakukan pada bulan Februari dan Maret. Alat dan bahan penelitian ini nanti adalah alat tulis, alat rekam, dan kuesioner. Sedangkan bahan penelitian adalah dokumen, data visual, materi daring, dan digital. Untuk ruang lingkup penelitian adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area kegiatan usaha pertambangan, yaitu Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Teknik pengukuran dan pengumpulan data akan kami gunakan rumus skala Likert, yaitu T kali PN. T sendiri yaitu total jumlah responden yang memilih, dan PN adalah pilihan angka skor Likert. Jadi untuk nanti ada 5 pilihan di sini, dan setiap pilihan akan ada narasinya masing-masing untuk memudahkan responden dalam pengisian kuesioner tersebut. Jadwal penelitian yang sedang dilaksanakan sekarang adalah seminar proposal pada bulan Februari. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Mbak Maria. Kemudian tolong disiapkan untuk alat tulisnya untuk minta nanti masukan dari para penguji. Demikian untuk sesi pertama, yaitu untuk presentasi. Kita masuk sesi kedua adalah diskusi terkait dengan proposal yang diusulkan oleh Saudari Maria Khairinsa. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan sebagai penguji pertama Bapak Profesor Purnawan. Halo Pak Purnawan. Tes. Suaranya dengar nggih? Iya, itu.
Maria ya. Baik. Terima kasih Mas Fuad. Suaranya Mbak kok kecil nggih, Yanuar Prof Pur? dari Suaranya kurang besar. Kalau ini sudah besar belum ini? Kalau tak maksimalkan. Halo, tes. Lumayan. Oke, ini. Tes. Kalau ini sudah besar. Sudah jelas sekali sekarang. Oke. Oke, matur nuwun Pak Fuad dan Pak Yanuar sama Mas Farudin. Baik, untuk kesempatan pertama saya ada 3 lah pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan problemnya. Yang namanya pertambangan kan pasti problemnya real gitu ya. Apa sih itu ya problem realnya? Sudah didengar ya Mbak Maria ya? Prof. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Jadi kan bisa diidentifikasi. Misalkan kalau lingkungan debunya misalkan ya sosial. Kalau sosial apa gitu ya? Efek real langsung gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Purnawan. Problem real yang ada di pertambangan mungkin kaitannya dengan sosial ekonomi yang sedang saya teliti ini adalah bahwa di sini kaitannya dengan PPM, Prof. Jadi memang selama ini CSR sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat secara sosial menerima dampak positif dari kegiatan pertambangan itu sendiri. Akan tetapi itu secara sosial dan ekonomi. Akan tetapi untuk PPM sendiri belum dilaksanakan. Jadi problem realnya sampai saat ini mungkin lebih ke PPM-nya, Prof. Jadi untuk PPM itu arahnya ke pemberdayaan masyarakat. Jadi apabila tambang sudah selesai dilaksanakan, sudah selesai dilakukan dan tambang komoditas habis atau izin sudah habis, belum ada pandangan gitu bahwa nanti masyarakat akan berdaya melalui apa seperti itu. Jadi itu yang masih menjadi PR bagi perusahaan terhadap sosial ekonomi setempat seperti itu, Prof. Ya, artinya kalau di latar belakang yang real itu bisa disampaikan gitu ya. Kalau tadi saya lihat kan banyak terkait dengan teori permen gitu ya. Nanti di tambang yang di bergas itu ya bisa dikulas gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan permen itu kan sebenarnya ada tiga variabel ya. Lingkungan tidak dimasukkan ya. Kalau saya menyarankan sih lingkungannya dimasukkan. Bagaimana penataan lingkungan itu nanti bisa menjadi salah satu solusi gitu loh. Kan sekarang ini banyak tambang kan ditata lingkungan kembali kan, penataan lingkungan kembali kan. Jadi itu bisa menjadi solusi walaupun itu nanti jangka panjang gitu ya. Apakah itu memungkinkan? Jadi keberadaan tambang itu bisa berkelanjutan gitu ya, walaupun sudah ditinggalkan nanti bisa berlanjut menjadi sesuatu yang positif begitu ya. Nomor 2 tadi itu kerangka pikir kan cuma sosial ekonomi saja ya. Sosial ekonomi, Bu. Kalau saya sih sarankan tambah lingkungan agar nantinya dari kajian Mbak Maria ini bisa sustain gitu loh. Apalagi kalau sustainability kan komponennya 3 tadi ya, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Baik, Prof. Kemudian ya ketika nanti membuat kuesioner variabel-variabel yang terkait. Maaf, Prof. Yang ketiga. Suaranya udah mulai jelas. Yang ketiga terkait dengan variabel yang akan Anda tanyakan gitu ya ketika nanti
mengeksplor atau membuat penilaian terhadap misalkan kinerja dari salah satunya tadi sosial ekonomi gitu ya. Itu variabel-variabel yang terkait dengan riset itu mestinya dicari. Kalau di sini kan yang ditanyakan belum ada itu variabel misalkan terkait dengan sosial apa gitu kan. Nah, nanti bisa mengambil dari literatur yang sudah ada. Saya mengambil ini. Nah, biasanya nanti divalidasi dulu variabel tersebut, kemudian diujikan diuji oleh misalkan expert gitu ya untuk menentukan validitas dari variabel yang sudah Anda pilih gitu. Itu tadi sudah didengar? Oke, Prof. Terima kasih. Mungkin saya izin menanggapi yang nomor 2, Prof. Ya, silakan. Mohon izin. Jadi mungkin untuk terkait lingkungan yang sustainability, mungkin setiap dokumen selalu ada ini, Prof, rencana untuk reklamasi tambang seperti itu. Jadi setelah beberapa titik selesai itu nanti akan langsung direklamasi seperti itu, Prof, untuk lingkungannya. Jadi memang pada saat pertambangan berlangsung terkadang belum bisa direklamasi karena menunggu area tersebut sampai pada level tertentu seperti itu. Jadi apabila sudah sampai level tertentu sesuai dengan rencana penambangan, nanti akan ada reklamasi sesuai dengan keperuntukannya seperti itu. Jadi apabila keperuntukannya lahan pertanian, nanti akan dikembalikan pada lahan pertanian seperti itu, Prof. Mungkin nanti akan saya perbaiki atau saya tambahkan ke dalam proposal saya. Terima kasih, Prof. Ya, itu saja mungkin yang dari saya. Monggo, Bapak Ketua, Pak Fuad. Dari saya cukup. Terima kasih, Prof. Kurniawan. Atur nuhun nggih, Prof. atas masukannya untuk penyempurnaan naskah proposal dari Saudari Maria. Kita lanjut ke penguji berikutnya, yaitu Bapak Dr. Yanuar Lokman. Ya, silakan Pak Yanuar. Pak Fuad. Aku tertarik stiker laptopnya jenengan gitu. Ini memang apa? Nge-print sendiri. Memang punyanya visit, datanya visit. Oke. Mbak Maria, saya panggilnya siapa? Iya, Maria. Mbak Maria aja. Iya. Mbak Maria S1-nya apa? Teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Oh, UPN ya. UPN. Oke. Pertanyaan pertama. Kenapa CV Jati Kencana menjadi lokus dari penelitian? Ada apa dengan CV Jati Kencana? Jawab dulu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi CV Jati Kencana ini adalah salah satu pelaku usaha pertambangan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Semarang yang produksi andesitnya yang lumayan besar di sini, skala besar seperti itu, dan ada perusahaan pengolahan juga namanya CV JKB yang deponya itu terletak di bawah lokasi pertambangan itu, Bapak. Itu jadi kebetulan pada tahun ini CV Jati Kencana sendiri adalah ditunjuk atau direkomendasikan untuk menjadi peserta kompetisi GMP, yaitu Good Mining Practice seperti itu. Jadi apa namanya? Apakah dari kompetisi tersebut goal kita adalah untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik di seluruh perusahaan pertambangan di Jawa Tengah seperti itu. Karena CV Jati Kencana ini direkomendasikan menjadi salah satu peserta, maka saya pribadi sangat ingin sekali menerapkan PPM di CV Jati Kencana seperti itu. Di mana pada saat ini jarang sekali perusahaan atau pelaku usaha pertambangan itu menerapkan PPM seperti itu.
Bapak. Jadi selama ini hanya CSR saja yang dilaksanakan. Ya gitu. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Ada CV lain nggak sih di situ? Di situ kebanyakan dulu persorangan gitu, Bapak. Persorangan, tapi sekarang menjadi ya CV tapi skala kecil seperti Ya, itu. oke. Nggih. Baik. Oke, selanjutnya saya tertarik itu Mbak Maria mencoba untuk membedakan antara CSR dan program pemberdayaan masyarakat. Itu dianggap beda. Secara konsep berbeda sih, Bapak. Oh, oke. Ah, kalau dari perspektif saya, CSR itu, PPM itu adalah bagian dari program CSR. Jadi program CSR macam-macam, salah satunya PPM. Dan CSR itu salah satu syaratnya adalah memang sustainability. Jadi kayaknya cara pandang itu harus diubah ya. Jadi tidak kemudian sesuatu konsep yang berbeda. Di CSR itu salah satu kegiatannya adalah program PPM. Gitu ya. Nanti dicari apa namanya? Dicari referensinya. Nah, itu. Oke. Nah, masih di tujuan penelitian ya. Tujuan penelitianmu ada 2. Yang pertama mengevaluasi dampak, yang kemudian hasilnya itu kemudian untuk merumuskan rekomendasi. Benar? Iya. Ada 2 step. Iya. Oke. Saya pengen tahu sebenarnya bagaimana cara mengevaluasi itu. Seperti yang mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti akan ada kuesioner. Betul. Bagaimana mengevaluasinya? Pertanyaannya apa? Mau nanya apa? Cara mengevaluasi bagaimana? Cara mengevaluasi mungkin tahapan pertama bisa melihat langsung masyarakat setempat gitu Bapak ketika kita ke lapangan seperti itu. Evaluasi dampak sosial ekonomi. Lihat. Iya. Lihat gimana? Ini kaitannya Mas stepping apa namanya research saya pertama mau dan itu bisa disebut sebagai Kaitannya dengan judul juga nih Bapak. Identifikasi masalah dulu mungkin ya seperti itu. Identifikasi masalah. Jadi setiap kan masalahnya sudah ada kan? ya sudah ada. Sudah ada di latar belakang toh? Ya sudah ada. Enggak di lapangan nanti mau ngapain gitu. Evaluasi itu yang poin 1 131 itu Mbak Maria mau ngapain? Jadi ingin melihat dampak sosial dan dampak ekonomi masyarakat. Caranya dengan itu tadi Pak, melakukan pengisian kuesioner kepada masyarakat. Alatnya, caranya gimana? Caranya saya mau mengevaluasi kesehatan saya. Nah, saya akan mengukur pertama gula darah saya dulu, apa namanya, laju endap darah LED saya, kemudian saya akan melihat leukosit saya berapa. Jadi kita tentukan dulu variabel Bapak. Well, saya dengerin dulu deh. Jadi menentukan variabelnya dulu apa yang akan kita amati. Pak. Di sini ada 2 variabel yaitu sosial dan ekonomi, aspek sosial dan aspek ekonomi. Jadi dari masing-masing aspek tersebut ada beberapa variabel lagi. Kalau di sini nanti mengambil dari aspek sosial ada 3 variabel dan aspek ekonomi ada 3 variabel yang akan menjadi
eh, pertanyaan pada kuesioner nanti seperti itu kepada Penelitian itu masyarakat. penelitian kuantitatif atau kualitatif? Mungkin kalau pakai skala Likert kuantitatif nih Bapak. Kuantitatif. Gini, perlu menurut saya perlu dijelaskan ya, nanti ditambahkan penjelasan tahapan-tahapan penelitian. Pertama mau ngapain dulu, coba ngapain dulu, sehingga itu bisa dikategorisasikan sebagai mengevaluasi. Tadi ada apa namanya data tentang secara teknis penambangan dan lain-lain. Kira-kira perlu nggak? Ya, begitu Mbak Maria itu lagi sekolah di Magister Ilmu Lingkungan, bukan Magister Teknik Lingkungan. Jadi itu yang apa namanya perlu sadari, gitu ya. Ya, itu nanti di step-steppingnya nanti. Soalnya di proposalmu nggak muncul itu. Terus tujuan yang kedua merumuskan rekomendasi. How to do that? Gimana apa yang Anda akan lakukan? Jadi untuk merumuskan atau merumuskan rekomendasi nanti langkah saya nanti akan saya buat forum gitu Pak, forum FGD seperti itu Pak. Ya, FGD dengan beberapa instansi lain yang berkaitan gitu dengan sustainability di lingkungan pertambangan seperti itu dan kaitannya dengan keberlanjutan sosial masyarakat seperti itu Pak. Ya ini ya ada data-data tentang eskavator, dump truck dan lainnya. Apa ya kira-kira relevansi ini? Nanti tolong dipikirin lagi ya, karena kayaknya Mbak Maria itu kan lebih pada aspek ekonomi dan sosial kan. Tadi Prof. Purnawan juga apa namanya menyarankan untuk melihat juga dari aspek lingkungan. Yeah. Itu data-data yang penting aja masuk ke sini. Soal struktur organisasi apa yang perlu? Kenapa harus ditulis di sini? Itu kan jadi pertanyaan kan. Yeah. Menurut saya tidak dilihat. Metode penelitianmu adalah kuantitatif, deskriptif kuantitatif atau kuantitatif eksploratory. Oke, deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif. Kuanti apa kualitatif? Agak. Pertama harus tegas dulu. Ini kuantitatif atau kualitatif? Mungkin kalau skala Likert yang saya paham. Ngomong skala Likert itu alat itu carry itu mikirnya. Kuantitatif, Bapak. Kuantitatif. Yeah. Terus dengan kuantitatif, harapannya apa dari data kuantitatif yang Mbak Maria dapatkan? Ya, jadi bisa menyimpulkan, bisa menarik kesimpulan. Belum disimpulin dulu. Dari data kuantitatif itu bisa mendeskripsikan, ya kan? Tujuanmu kan itu toh, mendeskripsikan keadaan di sana, bla 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 bla. Kemudian dari itu bisa membuat sebuah rekomendasi. Terus gitu nggak? Iya, Mungkin bab 3 terutama, tolong dilihat lagi sistematika penulisannya kok tadi pagi nggak kayak gini. Apa dulu metode penelitian itu isinya apa? Coba dilihat di buku. Mungkin Mil kan punya buku apa namanya pedoman penulisan tesis ya. Ya. Ya, siap. Jadi misalnya di halaman berapa ini? Halaman 44 ya. Metode penelitian itu bukan skala. Bukan scale, bukan skala. Metode penelitian ya metode yang saya tanyakan tadi. Metode penelitiannya apa? Deskriptif, kuantitatif untuk melihat apa. Nah,
yang namanya skala Likert itu kan skala pada pertanyaan penelitian, skala pada kuesioner, ya kan? Anda menggunakan apa namanya Likert scale itu dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ya, skala itu kan apa namanya bukan metode, ini kuesioner. Instrumen. Lalu metodenya apa? Metodenya adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk melihat apa. Tuh. Kemudian alatnya adalah Mbak kuesioner. Kuesioner, kemudian isinya kan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu variasi jawabannya menggunakan skala Likert scale. Nah, yang kedua, metode yang lain adalah yang tadi kan metode deskriptif kuantitatif. Yang kedua, kemudian dikuatkan dengan FGD. Benar kan? Nah, FGD ini coba Mbak Maria sudah mulai menentukan siapakah peserta FGD ini. Misalnya milih Pak Fuad, gitu ya. Kenapa harus Pak Fuad? Kompetensi Pak Fuad apa? Sehingga ini pas masuk ke sini. Ya. Oh, siapa namanya Pak Fahrudin misalnya sebagai peserta FGD. Kenapa harus Pak Fuad dan Pak Fahrudin? Itu ditentukan sekarang aja. FGD itu apa namanya bukan responden loh, itu peserta FGD itu tuh ditetapkan berdasarkan kompetensinya. Nah, kalau orang nggak kompeten ya nggak bisa kita lihat cocok nggak dengan persoalan ini. Jadi tiba-tiba ini ada rumus skala Likert, kayaknya ini kok Anda bolak-balik. Ya, populasinya adalah siapa? Yang mau Mbak Maria tanyain itu siapa? Populasinya tuh masyarakat yang tinggal di radius. Oke? Di ring 1, Bapak. Ring 1 berapa? Ada 8.800 KK. 8.000. Oke. 8.000, nah itu populasinya. Sampelnya mau diambil berapa? Sampelnya menggunakan rumus Lovin dengan toleransi kesalahan 15%, Bapak. Oke, jadinya berapa? Sekitar 44. 44. Ya ini belum ditulis ya 44-nya ya. Oh iya. Jadi misalnya populasinya adalah masyarakat radius, jangan radius tertentu dong, radiusnya ditentukan aja sekalian. Radius ring 1 itu artinya apa? Sampel menggunakan certified random sampling itu gimana? Certified random sampling. Random secara certified. Pemahaman terminologi tentang certified random sampling itu gimana? Saya tahu sih, tapi supaya Mbak Maria nggak kesasar gitu, nggak nempelin certified tapi nggak mudeng gitu. Ya mungkin. Ya, mungkin saya perlu bimbingan lebih lanjut. Ya. Certified itu kan berarti ada stratifikasinya kan. Level masyarakat seperti ini, ada level apa, misalnya level masyarakat yang punya power, punya apa namanya kuasa di situ, misalnya ketua RT atau kelurahan atau apa, terus masyarakat yang apa. Nah, di sini kan ditulis masyarakat yang telah mengikuti program kebudayaan, masyarakat yang ini bukan certified sebenarnya. Kalau certified itu ada levelingnya. Nah, bisa itu bisa. Tadi berapa N-nya? Sampelnya berapa? 44. 44. Nah, 44 misalnya kita coba apa namanya ambil secara proporsional kan bisa kan? Tidak semuanya kemudian dibagi 3 misalnya kan enggak.
Tapi pada masyarakat yang apa, diambil berapa, jumlahnya, sigmanya pasti 44. Iya, Bapak. Udah enggak? Setengah. Setengah. Ya kan? Jangan-jangan nggak certified. Rencana Mbak Maria itu mau ketemu orangnya caranya gimana? Kalau sasaran saya yang Satu ya, ring satu dulu. ring Ketemu 1 Bapak. 8.000 sekian. KK. Kakak. Itu 8.800 KK. Nah, terus Jadi mau diambil 44 4 sampel. Nggih. Nah, terus dari 44 ini, dari 44 ini kriterianya apa aja? Nih, masyarakat yang telah mengikuti pemberdayaan masyarakat dan semuanya dianggap sama berarti. Mungkin lebih ke random Bapak. Kriteria berarti ya. Ini kriterianya ini 3 ini ya. Pokoknya kalau enggak dia tidak pernah mengikuti berarti itu di luar sampelmu. Mungkin Saya tinggal di situ misalnya, Januar tinggal di situ. Tapi saya enggak pernah mengikuti pemberdayaan. Apakah saya masuk sampel? So enggak dengan kriteria. kalau di sini bisa masuk Bapak kalau masyarakat yang tidak mengikuti program sebagai kelompok pembanding. Ada pembanding persoalan. Berarti harus fair antara yang tidak ikut sama yang ikut. Nanti itu jadi metode penelitian yang lain loh. Hati-hati loh. Ini menurut saya sederhanakan aja. Misalnya kalau Anda cuma mau model pembanding itu lebih menarik daripada yang ketiga ini. Responnya diambil dari kelompok umur dan latar belakang pada sosial ekonomi. Gimana caranya mengklasifikasi? Terus kalau Mbak Maria memang mau tertib menggunakan random sampling, itu dari 88.000 itu Mbak punya nama per kakaknya. Kalau data nanti bisa minta. Bisa ya? Bisa. Itu baru di random kan? Iya. Terus ketemu 44. Apa? Demi itu. Mbak, coba deh, apa namanya? Kriterianya disederhanakan aja. Misalnya yang mengikuti dan tidak mengikuti. Bagi 2, 44 bagi 2, berarti 22. Nanti kita coba bandingin. Yang mengikuti sama tidak mengikuti, mana hasilnya. Masalah kelompok umur, latar belakang sosial ekonomi, apa yang apa yang menjadi pertimbangan Mbak Maria mengkriteriakan responden yang 3 ini? Mungkin jadi di sini mungkin umur produktif gitu Pak. Oke, berarti nanti akan ada dua kaki gitu kan, yang sudah mengikuti pemberdayaan, tidak mengikuti pemberdayaan, tapi masing kaki ini akan belakang ekonomi harus rata supaya fair. Nggak langsung 44 kayak 44. Nanti nggak fair. Apa namanya kalau coba untuk kalau setuju pakai model perbandingan itu ya. Nanti kalau itu sebenarnya bisa diuji statistik pakai chi-square misalnya. Uji beda. Yang ikut dan tidak ikut secara umur dan serata latar belakang itu sama-sama fairnya. Ya itu nanti biar dipikirin apa sama pembimbingnya.
Ya, mohon bimbingan Bapak. Membimbingnya mumet. Statistik agak. Nggak, statistiknya gampang banget lah, pakai kayak cuci beda aja selesai. Saya. Ya. Iya, Pak. Jadi itu kayak gini loh Mbak, apa namanya? Mungkin habis ini saya diapali kalau uji di mil sih arahnya ke situ. Karena si konsisten tuh loh antara pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, sama bagaimana cara mengambil informasi dari apa datanya gimana, cocok nggak dengan tujuan dan perumusan masalah. Itu penting. Ditambah lagi mungkin perlu ditambahkan beberapa teori atau konsep yang bisa melandasi hasil analisismu. Temu nih kayak gini, sosial ekonomi kayak gini, seperti apa? Oke, berarti kalau memang menggunakan kuantitatif, itu kan berarti fungsi dari teori itu adalah data kemudian diverifikasi dengan teori. Oh, benar teorinya ngomong ini. Oh, salah. Tidak terbukti, tidak terverifikasi di lokus penelitian ini. Ya nggak apa-apa. Karena mungkin punya kekhasan sendiri di daerah. Ya, jadi konsisten dari depan ke belakang. Likert itu skala, bukan metode. Ya, nanti coba lagi dilihat di buku pedoman penulisan tesis. Kayaknya kok beda sendiri nih. Tadi pagi soalnya barusan ngisi saya. Jadi agak tahu step-step bikin metodologi penelitian di bab 3 ini. Gitu Ahmad, betul. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yanuar ya. Beliaunya kan memang dari FISIP, jadi memang tahu betul itu sekali. Mohon bimbingan. Dan memang Pak Januari yang menjaga ini, jadi harus ada benang merah antara di latar belakang, tujuan, metode. Sampai nanti di kesimpulan pun harusnya sama. Bagaimana Anda bisa menjawab tujuan itu harusnya dijawab dijelaskan di metode penelitian Pak kita. Ya, itu ya. Ataupun Pak Januar. Kita akan mempersilakan Bapak Fahrudin PhD ya sebagai pembimbing. Nah, tapi ini terima kasih Pak Fuad atas waktunya. Mbak Maria sebenarnya sudah konsultasi ke saya hampir 3 atau 4 kali ya untuk bimbingan proposal ini, dan memang bagus sekali masukan dari penguji dari Pak Januar dan dari Prof. Pur tadi, nanti untuk bisa diakomodasi dalam kerangka bahwa Mbak Maria ini adalah nanti jadi magister ilmu lingkungan, dan pesannya itu ilmu lingkungan, jadi bukan hanya engineeringnya atau teknisnya yang, tapi juga sosial ekonomi masyarakat juga harus ditekankan di dalam studi ini juga. Nah, menyangkut metode ya, jadi ada sebenarnya ritual ini kan juga di dalam kerangka topik ya, tapi paling tidak dimunculkan di dalam narasi pembahasan nantinya, karena kalau kita bicara tentang penambangan itu pasti dampaknya kan multi, meskipun nanti sorotan utamanya ada di aspek sosial ekonomi, namun aspek lingkungan juga perlu diperhatikan. Minimal itu nanti dari hasil penelitian ini orang awam melihat, oh ternyata di penambangan ini ada area yang sudah ditambah, kemudian disposalnya ada di mana. Nah, disposal ini kan nantinya itu menjadi area yang harus diperhatikan, apakah disposalnya ini ditinggal begitu saja atau disposalnya ini dimanfaatkan. Nah, ini lebih ke arah nanti penggunaannya untuk kelembagaan, karena tadi di awal disebutkan kan sebenarnya CV ini itu merupakan salah satu calon
good mining praktis kan di penambangan di Jawa Tengah gitu. Apa ada CV yang lain yang masuk kategori itu? Itu masuknya skala besar Bapak, sedangkan perusahaan pelaku usaha pertambangan di Jawa Tengah sangat sedikit sekali gitu Bapak yang berskala besar. Gitu. Iya. Jadi yang skala besar ya CV Jati Kencana itu dan perusahaan semen. Semen. Iya, semen. Semen yang di Semen Indonesia yang ada di Rembang, semen Grobogan. Gitu. Ya. Selain itu skala kecil, kebanyakan skala kecil Bapak. Kalau semen kan sebenarnya sudah skala nasional ya. Yeah. Tapi masuk wilayahnya Jawa Tengah kan. Jadi sepertinya lebih profesional, maksudnya lebih penanganannya kan lebih ya beda kalau misalkan kelas CV dengan kelas semen kan PV paling enggak itu sudah skala besar. Jadi memang agak berbeda. Nah, pemilihan itu dasarnya itu apakah berdasarkan, maksudnya pemilihan good mining practice itu berdasarkan dari volume pekerjaan, berdasarkan dengan aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak masyarakat, atau ada dasar lain? Jadi pemilihan tersebut itu berdasarkan ketaatan Bapak terhadap kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu contohnya adalah rutin melaporkan kegiatan pertambangan tiap triwulan Bapak, tiap triwulan, per semester dan per tahun seperti itu. Salah satunya ke dalam aplikasi Silup itu, Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan, seperti itu Bapak. Jawa Tengah ini kan agak luas ya. Kalau saya lihat ini kan tadi di datanya itu ada memang yang paling besar kan penambangan pasir ya. Kemudian yang kedua andesit. Jadi dari data tahun 2021 sampai 2022 ini penambangan yang paling besar ya pasir dan andesit. Kemudian yang lainnya ada penambangan kecil misalkan kosa, marmer, kaulin. Untuk yang kayak pasir kuarsa, marmer, kaulin kecil ini juga ini dilakukan survei atau per orang atau Semua ini Bapak minimal CV seperti itu sudah tidak boleh lagi perseorangan kecuali memang izin tambahnya masih berlaku seperti itu. Untuk ajuan izin yang baru tidak boleh perseorangan lagi. Tapi ada kan di dalam dengan ada tambangan rakyat kan. Oh ada IPR, memang khusus untuk itu ada juga ada Bapak. Di Banyumas. Penambangannya itu termasuk penambangan yang non logam kan? Iya. Ya, hampir semua itu non logam ini. Iya, non logam. Nah yang logam enggak ada ya? Untuk sementara tidak ada Bapak. Memang tidak. Iya. Tidak ada. Iya, tidak ada. Kalau Gimana Pak? kalau logam Iya, sama Bapak. sama. Iya. Enggak ada di Mungkin lebih ke aktif penambangan tanpa izin seperti gitu seperti di Wonogiri gitu kan tambang emas tapi mengandung merkuri, makanya kan namanya sedang dirumuskan gitu Bapak di 3 tempat, yaitu Banyumas, Wonogiri, dan Grobogan. IPR sih, IPR kan untuk logamnya itu tambang rakyat. Ya, jadi sebenarnya yang punya nilai tinggi itu kan logam gitu. Iya, pengolahan. Banyak. Iya, makanya di Jawa Tengah kecil-kecil ininya. Nah, Skala kecil. kalau ada kan sebenarnya kan potensi.
Maksudnya tuh arahnya itu memang tetap arahnya untuk rakyat. Karena di Jawa Tengah ini kan berarti tidak ada. Ini sih Pak, di Jawa Tengah, di sini saya presentkan ke Batuan. Jadi memang ini. Jadi sebenarnya data itu ada gitu kan. Data yang logam ada ya di SDM, tapi secara Logam itu tidak ada tuh Pak? tidak ada. Tidak ada. Data yang IR tadi ya, Iya, maksudnya tidak itu ada. secara resmi memang nggak ada karena memang nggak perlu izin ya, nggak perlu izin. Batuan dan mineral bukan logam. Ya. Ya ini kan yang logam, saya yang logam tadi memang nggak di ini. Oke. Kemudian untuk ini Mbak, tadi hubungannya disposal tadi, ini sebenarnya sudah saya sampaikan waktu di bimbingan ya. Ini ya. Cuman agak susah. Agak susah. Oke. Agak susah gitu. Nanti coba saya usahakan lagi Pak. Kan loh Pak. Nanti saya usahakan lagi Pak untuk minta ini. Kemarin sih sebenarnya sudah ini Pak, Nang Sewu sudah diberikan ke saya, cuman ini dia tidak dalam bentuk kartu. Jadi, Ya, soalnya itu kan nanti kan karena biar kita, maka saya sebagai orang teknik itu agak mudah kalau ada spasial. Jadi mana yang area apa tapi yang memahami nanti. iya, Pak. Kemudian jadi kalau di sini kan ada pengupasan, ada pembongkaran, Mbak. Iya, Pak. Terus kemudian pengupasan ini kan disposal area tanah topsoil. Iya. Kemudian di pembongkaran ini ada antara tanah subsoil disposal area berarti sama ya dengan disposal area tanah topsoil.
Lokasi pembuangannya beda Pak. Maksudnya beda. Eh, ada kali. Iya, iya, sebelum ke andesit. Tuh. Mungkin untuk subsoilnya sebenarnya bisa untuk hutan uruk seperti itu Pak. Cuman izinnya kan dan apa penelitian sana ini tentang andesitnya seperti itu. Hmm. Iya. Kalau untuk disposal area berarti kan dengan apa subsoil itu Pak. Jadi untuk topsoilnya itu kan ditumpuk di stok gitu Pak, di stok soil untuk di treatment untuk kegiatan reklamasi seperti itu. Untuk subsoilnya itu waktu jadi CV Jati Kencana sendiri dulu pernah mempunyai izin tanah uruk seperti itu Pak. Gitu. Tapi setelah izin pertambangan tanah uruknya itu habis, jadi untuk subsoilnya ditaruh di disposal area seperti itu. Yang diambil hanya andesit karena perizinannya untuk komoditas andesit seperti Panjangnya. Maksudnya nggak ada mungkin kan nggak sih di satu area itu ada dua izin, satu andesit, satu subsoil tanah uruk itu mungkin bisa. bisa jadi Pak. Jadi kan yang diambil kan tanah uruknya dulu seperti itu. Jadi kan untuk jangka waktunya kan terbatas gitu Pak. Dan untuk perpanjangan izin hanya diberikan 2 kali saja. Gitu. Izin berapa lama? 3 tahun. 6 tahun. Iya. Itu untuk kasus apa itu? Subsoil atau yang andesit? Batuan. Ya termasuk andesit juga seperti itu. Nah, kalau misalkan setelah 3 tahun setelah 6 tahun itu udah berhenti atau gimana? Ya sudah tidak boleh lagi untuk CV tersebut, untuk perusahaan tersebut seperti itu. Oh, meskipun di situ apa areanya masih ada, tetap tidak dapat izin. Dia tidak diizinkan kalau sudah selesai jangka waktunya dan sudah itu kan ada maksimal waktunya total gitu Bapak. Ya, jadi kalau sudah melewati masa itu sudah tidak boleh lagi. Dan kalau di sini apa namanya secara FS-nya tidak masuk seperti itu. Jadi tidak ekonomis untuk ditambang kalau misalnya diajukan lagi perizinan untuk subsoilnya seperti itu. Makanya yang diambil hanya andesit yang secara ekonomi perhitungan ekonominya masuk. Kembali kalau dia apa sudah 6 tahun tetap berhenti, yang andesit ya, Iya, tetap berhenti, harus berhenti. iya, harus berhenti. Meskipun masih ada andesitnya. Iya, Oh, dia tetap berhenti. tetap Jadi berhenti ya? walaupun misalnya cadangannya 10.000, 10.000, tapi untuk dihitung dari besarannya produksi per tahun. Terus jangka waktunya ternyata terpenuhi hanya 8.000 ya. Yang dibolehkan hanya 8.000 saja. Bisa hitung-hitungan juga. Jadi harus ada hitungan ya, karena ada batasan waktu pengambilan kan. Kemudian nanti diperhatiin ya metodenya ya. Iya. Kemudian, jadi nanti untuk apa respondennya itu dari jumlahnya kan 44 tadi ya rencananya, 44 orang gitu kan. Itu semuanya masyarakat di sekitar situ. Iya Bapak, di ring 1 di Kelurahan Karangjati. Karangjati di ring 1 ya. Iya. Sudah ditentukan yang jelas
orang dewasa gitu. Tadi skalanya apa gitu sudah diberikan nanti ya. Karena di sini kan kalau dilihat dari apa kontribusi sosial ekonomi pelaku usaha ini kan ada bidang keagamaan, sosial budaya, olahraga, dan kepemudaan, kepemudaan dan infrastruktur, kemudian bencana alam. Gitu. Nah ini kalau yang nanti PPM arahnya ke bencana alam itu gimana Mas? Jadi seperti banjir itu kan termasuk bencana alam ya, longsor seperti itu. Jadi CSR yang kaitannya dengan bantuan untuk korban banjir, korban longsor seperti itu. Tapi untuk yang di area sana sebenarnya kan kalau dari wilayahnya kan longsor. Oke. Nah itu juga ada ini apa CSR-nya. CSR. Jadi memang CPI Jati Kencana hubungan dengan masyarakat sangat baik Bapak. Jadi untuk perekrutan karyawan juga apa namanya dari Kelurahan Karangjati juga banyak seperti itu. Saya nggak kasus seperti itu. Tapi kita kemudian di ini kan yang saya maksudkan banjir. Ini kan di pas kemudian dan pernah nggak kasus ketika hujan deras kemudian Kalau seperti itu belum dan jangan. Jadi karena CV Jati Kencana sendiri sudah ada settling pond-nya Bapak. Berapa? Settling pond. Jadi bak untuk penampungan untuk mengendapkan air dari atas gitu Bapak. Jadi sudah ada kolam pengendapan. Kolam pengendapan di sekitar area tambang seperti itu. Itu masih berfungsi. Masih aktif karena memang tambangnya masih aktif dan memang selalu ditreatment dengan baik gitu. Kemarin kami habis dari sana cek. Dalam Pak. Ditreatmentnya gimana maksudnya? Ditreatment ketika sudah apa namanya itu kan mengendap Bapak. Ya nanti akan digali lagi untuk apa namanya biar nggak bleber seperti itu. Oh betul, oke. Jadi ada maintenance ya. Iya ada maintenance. Treatment itu besar Mbak kolamnya atau ukurannya? Ya nggak gitu besar sih Pak karena memang menyesuaikan kebutuhan gitu Bapak. Iya. Untuk ini juga kemarin itu yang terbaru juga sudah menambah lagi penanaman pohon untuk revegetasi. Jadi untuk apa namanya mengikat air juga kan Pak fungsinya seperti itu. Penanaman pohon di area bekas tambang gitu. Oke, cukup Pak Fuad. Terima kasih Pak Rudin. Terima kasih Pak Farudin atas masukannya. Terima kasih Pak Yanwar, Prof. Purnawan dan Pak Farudin. Mungkin sedikit dari saya Mbak. Yang pertama saya tadi sepakat dengan Pak Yanwar untuk FGD itu tolong nanti bisa dijelaskan personel yang akan diundang sebagai narasumber ya. Mungkin dari PSDM atau dari akademisi, kemudian dari pihak manajemen ya. Kalau manajemen yang level apa itu nanti yang diundang? Kalau sesi sudah ada pandangan untuk mengundang salah satunya nih Pak DLHK, terus Dinas Perkebunan Kabupaten Semarang. Mungkin untuk akademisi mungkin nanti ada Pak Rinal, Pak Rinal dari geologi, teknik geologi. Terus yang dari manajemen perusahaannya? Dari manajemen perusahaan mungkin orang HSE-nya gitu nih. HSE. Supervisor atau manajer ya Pak? Atau bisa dari KTT-nya sih Pak. Kalau kami biasa sama KTT-nya langsung nggak? Kalau yang khusus CSR ada include di OK3 atau di HSE gitu mungkin ya?
Ya, mungkin kalau CSR lebih ke GA nih Pak, nih, General Affair ini. Kita nanti tuliskan di proposal ya Mbak. Iya Pak. Ya. Iya sih. Ya, artinya juga sudah terkait dengan teknis. Aspek teknis terkait dengan penambangan ya saya baru tahu untuk ternyata dari pesan di atas topsoil tadi Oh, iya. soil yang ternyata bisa dipakai untuk tanah uruk. Apalagi kebutuhan sekarang untuk tol itu kan banyak itu. Iya. Dan kalau subsoil kan bukan tahan yang subur. Iya. Kalau topsoil kan memang kayak akan Tanah keras, mus, sehingga kalau hanya dijadikan tanah uruk untuk tol misalnya ya sayang dan topsoil. Ya sekarang pertanyaan dari saya Mbak. Untuk analisis data, ini menggunakan statistik. Yang pertama deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah dari perusahaan sudah melakukan kajian atau laporan SROI, Social Return of Investment? Ini kan juga bisa dipakai untuk melihat apa namanya kondisi sosial ekonominya pasca dan sebelum program. Silakan Mbak. Kalau untuk SROI sendiri, perusahaan belum ini Pak, apa namanya belum melakukannya seperti itu. Jadi memang perusahaan tambang di Jawa Tengah ini agak gimana ya Pak? Karena eh, mungkin bukan seperti perusahaan manufaktur gitu Pak, yang memang mengejar ISO juga seperti itu. Jadi memang beda sih Pak untuk perusahaan pertambangan dibanding dengan perusahaan manufaktur gitu memang beda jauh Pak untuk administrasinya, kelengkapan administrasinya seperti itu. Atau mungkin karena levelnya masih CP ya. Karena kan setahu saya perusahaan tambang itu kan dalam tanda petiknya itu mereka kan berbuat dosa, ya kan? Sehingga untuk aspek-aspek kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat itu harusnya lebih terdokumentasi dengan baik. Apalagi nanti kalau perusahaan tersebut sedang mengajukan proper, itu kan tentu harus ada dokumen-dokumen pendukung ya. Kalau dari aspek pemberdayaan masyarakat mungkin SROE, mungkin saya nggak tahu kalau, tapi kalau dari kami yang keanekaragaman hayati kan ada beberapa item itu, termasuk bagaimana kontribusi terhadap konservasi sumber daya hayati di situ, kemudian adakah apa istilahnya komitmen perusahaannya terkait dengan pendanaan, menyisihkan sebagian dana untuk perlindungan lingkungan. Terus ada juga mungkin bagaimana publikasi eh, apa namanya publikasi dari berbagai apa namanya, kegiatan yang berkaitan dengan konservasi itu ada, tapi atau karena mungkin karena masih CV saya nggak tahu ya. Jadi itu bisa dipakai juga sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program. Dan biasanya kalau perusahaan tambang itu tidak awal Pak. Kalau misalnya kita mengajukan dana untuk proper sekian, ya karena mereka tadi merasa sudah berbuat dosa tadi sehingga tidak. Tapi kalau perusahaan apa food beverage manufaktur itu waduh nganyang Mbak mati-matian gitu. Nah, kemudian yang kedua ini Mbak, untuk analisis referensial dan regresi, apakah dengan data yang diperoleh nanti bisa dipakai untuk analisis kedua ini, ketiga inilah, untuk ANOVA, untuk regresi. Ya, mungkin nanti sebentar Pak. Ya, memang untuk statistik saya benar-benar mohon bimbingan sih Nanti Bapak. untuk statistiknya mau pihak ketiga kan? Akan saya pelajari lagi Bapak. Ya daripada belajar statistik kelamaan nanti kan sementing outputnya ini cara bacanya begini gitu kan. Jadi mungkin untuk masing-masing variabel gitu Bapak untuk apa Ya namanya pokoknya sambil akan seksi aja belajar lah sedikit-sedikit biar tahu lah. Kalau seperti asbabun nuzulnya. Asbab ini ada kayak gini tuh dari mana sih asalnya itu tahu. Iya. Di FSA itu ada Pak, pojok statistik. Itu bantu kayak gini nih. Berarti nanti saya ke apa? Dan parang.
Catat ya Mbak. Baik, dari saya cukup ya Mbak Maria ya. Silahkan untuk bisa diperbaiki. Mungkin kita masuk sesi ketiga untuk penetapan hasil. Silahkan keluar. Siapa? Ya, enggak. Sedang kami buat kembali setelah kami diskusi tentang untuk hasil sidang siang ini menyatakan bahwa dipersilahkan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Yang catatan melakukan revisi dari masukan-masukan tadi ya. Tadi sudah disampaikan Prof. Kawan Pak Januar, Pak Harudin. Nanti kalau memang kesulitan tadi ada beberapa yang belum tercatat, maka bisa minta record ke Pak. Oke. Terima kasih Pak Januar, Pak Harudin dan Prof. yang sudah meninggalkan Zoom kayaknya. Pak MS Team. Tapi tidak. Kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanuar, Pak Fahrudin, Pak Fuad. Saya ke Pak
Pak.